Namaku Rizka. Seorang perempuan biasa dari kampung yang hidupnya berubah total setelah menikah. Aku bukan berasal dari keluarga kaya, tapi kedua orang tuaku meninggalkan sedikit warisan saat mereka meninggal dunia 3 tahun lalu, sebidang tanah sawah, rumah kayu yang cukup layak, dan sedikit tabungan. Warisan itu cukup untuk hidup sederhana sampai tua, apalagi di kampung, semua serba murah dan sederhana. Namun, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Suamiku, Bayu, adalah lelaki yang kupercaya sepenuh hati. Kami menikah karena cinta, meskipun keluargaku sempat menolak karena Bayu bukan orang berada dan tidak punya pekerjaan tetap. Tapi aku membela mati-matian, yakin bahwa cinta akan membuat semuanya indah. Ia pun berjanji akan membuatku bahagia. Setelah menikah, Bayu mulai mencoba peruntungan di kota. Ia meminjam uang dari beberapa temannya, membuka usaha kecil, dan tinggal di kota sendirian. Aku tinggal di kampung bersama anak perempuan kami yang masih balita, Naira. Awalnya semua baik-baik saja. Setiap bulan Bayu mengirim uang, kadang sedikit, kadang cukup. Aku berpikir, mungkin memang butuh waktu untuk usaha berkembang. Aku tetap sabar dan setia, merawat anak dan rumah sambil berharap suamiku akan berhasil dan suatu saat kami bisa hidup lebih baik. Namun, badai datang lebih cepat dari yang kukira. Bayu menghubungiku dengan suara panik. Katanya usahanya gagal, hutangnya menumpuk, dan jika tidak segera dibayar, ia bisa dipenjara. Aku yang polos dan sangat mencintainya, tidak berpikir dua kali. Aku menjual sawah peninggalan orang tuaku, menguras tabungan, bahkan menjual perhiasan pernikahan. Semuanya untuk membayar hutang-hutang suamiku. Aku hanya ingin kamu selamat, Mas, kataku waktu itu saat mengirim uang. Terima kasih, sayang. Aku janji akan bangkit lagi. Aku akan buat kamu dan Naira bahagia, balasnya. Aku percaya. Aku terus percaya. Setelah semua harta itu habis, hidup kami menjadi sangat sederhana. Aku dan Naira hanya makan seadanya. Kadang nasi dengan kerupuk, kadang cukup dengan garam dan air hangat. Kalau beruntung, tetangga yang iba akan mengirimkan sayur bening atau sambal terasi. Namun Naira, anak kecil itu luar biasa. Ia tidak pernah mengeluh. Meski usianya baru 5 tahun, ia paham ibunya sedang berjuang. Ia tidak merengek minta mainan, tidak pernah minta jajan, bahkan jika perutnya keroncongan, ia hanya berkata, "Ibu, kita makan bareng aja ya, meskipun cuma pakai kerupuk, asal sama ibu." Naira senang. Hatiku selalu teriris mendengar itu. Setiap malam aku memeluknya erat, membisikkan doa agar hidup kami segera berubah. Hari demi hari berlalu. Bayu jarang menghubungi. Alasannya, sibuk merintis usaha baru. Aku kembali percaya, meskipun tidak ada uang yang dikirim. Aku tetap bertahan, tetap menunggu, tetap berharap. Tetangga-tetanggaku mulai kasihan padaku, tapi juga mulai bergosip. Si Bayu itu sekarang sering jalan sama cewek-cewek muda di kota. Aku pernah lihat dia di warung makan, berdua sama cewek berbaju ketat. Gak kelihatan kayak orang susah. Awalnya aku marah saat mendengarnya. Aku membela suamiku, walau hatiku sendiri mulai goyah. Aku merasa dihianati, tapi aku masih berusaha positif. Mungkin itu hanya gosip. Mungkin itu salah paham. Mungkin. Namun, kenyataan lebih pahit dari yang kubayangkan. Suatu sore, Bayu datang ke rumah kampung kami. Naira berlari kegirangan memeluk ayahnya. Tapi Bayu tidak datang dengan senyum hangat atau pelukan rindu. Ia datang dengan raut keras dan suara dingin. "Aku butuh sertifikat rumah ini," katanya to the point. "Untuk apa, Mas?" tanyaku. "Aku perlu jaminan untuk pinjaman modal. Ini satu-satunya aset yang tersisa. Tapi rumah ini, warisan orang tuaku. Kita tinggal di sini. Bukan urusanmu. Aku kepala keluarga. Cepat berikan." Aku menolak. Aku menangis. Aku memohon. Tapi Bayu marah besar. Ia merampas dokumen dari laci dan pergi tanpa pamit. Sejak hari itu, ia tidak pernah menghubungiku lagi. Sebulan kemudian, pemilik baru rumah itu datang. "Mbak Rizka, mohon maaf. Rumah ini sudah saya beli dari Pak Bayu. Saya beri waktu 2 minggu untuk pindah. Aku tidak tahu harus kemana. Tidak punya rumah,
tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa. Dengan bantuan tetangga, aku dan Naira akhirnya tinggal di gubuk tua milik warga yang tak terpakai. Atapnya bocor, dindingnya dari anyaman bambu yang sudah lapuk. Tapi itu satu-satunya tempat kami bisa berlindung dari hujan dan panas. Saat malam hujan, aku dan Naira tidur sambil memeluk satu sama lain agar tetap hangat. Kadang aku menangis diam-diam, takut Naira terbangun dan ikut sedih. Aku mulai bekerja membantu warung tetangga. Tapi itu pun tidak setiap hari. Hanya jika warung ramai. Kadang aku tidak bekerja 2 hari, bahkan seminggu. Penghasilan tidak menentu. Tapi aku tetap bersyukur bisa beli nasi dan garam untuk makan. Naira tetap penurut. Setiap pagi ia menemaniku ke warung. Ia duduk diam di sudut, bermain dengan botol plastik atau karet gelang. Ia tidak sekolah karena aku tidak mampu membayar biaya masuk, apalagi uang seragam. Tapi ia tetap ceria. Ia suka membantu membereskan meja atau mengantar belanjaan ringan. Semua orang di kampung mengenalnya sebagai anak yang manis dan baik. Ibu, nanti kalau aku sudah besar dan kerja, aku mau beliin ibu rumah yang besar. Biar ibu nggak kedinginan lagi, katanya suatu malam sambil memelukku. Aku tidak sanggup membalas. Hanya pelukannya yang membuatku kuat untuk terus hidup. Hari-hari berlalu seperti itu. Penuh perjuangan, penuh luka, penuh doa. Sampai suatu saat, pemilik warung berkata dengan berat hati, "Maaf ya, Riz. Anak saya sekarang bantu di warung, jadi saya nggak bisa gaji kamu lagi." Aku hanya mengangguk. Aku tidak bisa marah. Itu haknya. Tapi saat aku pulang ke gubuk, aku dan Naira hanya duduk saling menatap. Tidak tahu harus makan apa. Tidak tahu harus kemana. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh menyerah. Setelah tak lagi bekerja di warung, hari-hariku makin berat. Aku dan Naira seringkali hanya makan sekali sehari. Kadang nasi sisa kemarin yang kugoreng tanpa minyak, hanya diberi garam sedikit. Air putih kami teguk banyak-banyak agar perut tidak terasa terlalu kosong. Aku mulai keliling kampung, menawarkan tenaga. Mungkin ada yang butuh bantuan bersih-bersih, tanyaku ke beberapa tetangga. Tapi sebagian besar warga di kampung ini juga hidup pas-pasan. Mereka pun kesulitan memberi pekerjaan, apalagi membayar. Namun di tengah keputusasaan itu, datanglah sebuah tawaran yang sangat sederhana, tapi bagiku seperti cahaya kecil di kegelapan. "Riz, kamu mau kerja bantuin di pasar, enggak?" tanya Bu Suminah, tetanggaku yang punya lapak sayur kecil di pasar pagi. "Bantuin ngangkut-ngangkut sayur aja. Emang enggak seberapa, tapi ya daripada enggak ada." Aku mengangguk cepat. "Mau, Bu. Mau banget." "Terima kasih ya, Bu." Esok harinya, sebelum subuh, aku sudah bersiap. Naira yang mendengar aku akan bekerja pun merengek pelan. "Ibu, aku ikut ya? Aku nggak mau di rumah sendirian." Aku sempat ragu. Tapi membayangkan dia sendirian di gubuk yang pengap dan gelap, aku pun mengiyakan. "Tapi Naira harus janji bantu ibu, ya?" Anakku mengangguk semangat. Kami berjalan kaki sejauh 2 kilometer menuju pasar. Sinar matahari belum muncul, tapi suasana pasar sudah mulai hidup. Pedagang mulai membuka lapak, tukang sayur lalu lalang, dan aroma khas pasar yang lembab bercampur sayur mayur menyambut kami. Aku langsung mulai bekerja, mengangkut karung sayur dari gerobak ke lapak, membersihkan daun-daun layu, menyusun tomat dan cabai ditampah. Tanganku terasa kasar, kakiku pegal, tapi hatiku sedikit tenang. Akhirnya aku punya pekerjaan lagi. Naira pun ikut membantu sebisanya. Ia membantu membawa kantong-kantong plastik kecil atau menyapu bagian depan lapak. Beberapa pembeli tersenyum iba melihatnya. "Kasihan masih kecil udah kerja," gumam salah satu ibu-ibu pembeli sambil memberi Rp2.000 ke Naira. Aku menolak dengan sopan, tapi si ibu tetap memaksa. "Buat jajan, Bu, bukan buat kerja." Kami hanya bekerja sampai pukul 9 pagi. Setelah itu pasar mulai sepi dan para pedagang mulai beres-beres. Bu Suminah memberiku upah Rp10.000 dan sekantong kecil sayuran yang tak laku. "Maaf ya, Riz. Emang segitu doang. Tapi kamu boleh bawa pulang ini." Aku menunduk hormat. "Terima kasih banyak, Bu. Ini sangat berarti buat kami." Hari-hari berikutnya, aku terus bekerja di pasar. Kadang dapat 10.000,
kadang cuma sayur. Tapi aku tetap bersyukur. Setidaknya kami bisa makan. Hingga pada suatu siang, takdir memulai kisah yang tak pernah kuduga. Hari itu panas menyengat. Aku dan Naira baru saja selesai mengangkut timun dan wortel ke lapak Bu Suminah. Saat berjalan pulang, kami melewati sebuah jalan kecil yang sepi, karena aku ingin memotong jarak pulang. Naira berjalan sambil memelukku, kelelahan. Tiba-tiba, bro, sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju terlalu cepat di tikungan sempit. Aku sempat mendorong Naira, tapi kami tetap tersenggol. Aku terjatuh ke pinggir jalan, dan Naira tersungkur ke tanah. Sayuran yang kami bawa berserakan. Aku menjerit panik. Naira? Mobil itu berhenti mendadak. Seorang pria muda langsung turun. Wajahnya panik. Astaga, maaf, Bu. Saya nggak lihat ada orang jalan. Aku mengabaikannya. Aku langsung menghampiri Naira, memeriksanya. Syukurlah, tak ada luka parah, hanya lecet kecil di lutut. Pria itu mendekat, terlihat sangat khawatir. Anak ibu nggak apa-apa? Saya minta maaf banget. Aku menatap pria itu. Wajahnya bersih, rapi, tampan, dengan pakaian seperti orang kantoran. Aku hanya mengangguk. Tidak apa-apa, hanya lecet sedikit. Tidak bisa begitu saja, Bu. Izinkan saya antar kalian ke puskesmas. Saya tidak akan tenang kalau tidak pastikan anak ibu benar-benar baik. Aku sempat menolak, tapi pria itu bersikeras. Ia akhirnya membawa kami ke puskesmas terdekat. Di sana, Naira diperiksa, diberi salep, dan diperban kecil. Saat semua selesai, pria itu menatapku dengan lembut. Nama saya Adrian. Saya tinggal tidak jauh dari sini. Kalau ibu tidak keberatan, ikutlah ke rumah. Biar saya bantu bersihkan luka Naira, dan ibu bisa istirahat sejenak. Tadi saya lihat kalian bawa karung-karung sayur. Ibu kerja di pasar? Aku mengangguk pelan, masih merasa kikuk. Kami tinggal di gubuk kecil dekat sungai, kataku perlahan. Kami memang kerja serabutan, Pak. Adrian tampak terkejut. Tapi tidak ada tatapan merendahkan di wajahnya. Justru iba dan hormat. Ibu dan anak ibu kuat sekali, katanya lirih. Kalau tidak keberatan, ibu bisa bantu saya di rumah. Saya butuh orang untuk membersihkan rumah dan bantu-bantu. Bukan kerja berat. Naira bisa tinggal juga? Saya akan bantu urus sekolahnya. Aku menatapnya tak percaya. Ini, seperti mimpi. Kenapa? Kenapa Bapak mau bantu orang asing seperti kami? Adrian tersenyum lembut. Saya pernah hidup susah, Bu. Dulu saya juga ditolong orang baik saat saya tidak punya siapa-siapa. Sekarang giliran saya membalas dengan menolong orang lain. Tangisku pecah. Aku memeluk Naira erat-erat. Setelah semua penderitaan, Tuhan memberiku secercah harapan. Hari itu juga kami pindah ke rumah Adrian. Rumahnya besar tapi tidak terlalu mewah. Nyaman, bersih, dan terasa hangat. Ia tinggal sendirian, orang tuanya tinggal di luar kota. Aku mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga. Menyapu, mengepel, memasak. Tapi tidak pernah dimarahi jika salah. Adrian memperlakukan aku seperti saudara. Ia juga segera mendaftarkan Naira ke TK terdekat dan membelikannya perlengkapan sekolah. Naira harus sekolah. Anak pintar seperti dia harus punya masa depan, katanya. Naira begitu bahagia. Ia belajar membaca dan menulis, dan setiap pagi dengan seragam barunya, ia selalu berkata, Bu, aku senang sekolah. Teman-temanku baik. Guruku juga suka cerita dongeng. Aku pun merasa hidupku kembali memiliki arti. Aku bekerja dengan semangat, tak hanya karena ingin membalas kebaikan Adrian, tapi juga karena ingin menunjukkan bahwa aku masih bisa bangkit. Beberapa bulan berlalu, hubungan kami semakin dekat. Adrian mulai sering mengajak kami makan bersama. Ia mendengarkan ceritaku, tentang masa lalu, tentang suamiku yang menjual rumah dan meninggalkan kami. Ia hanya mengangguk dan menggenggam tanganku. Lelaki yang meninggalkan wanita sekuat ibu adalah lelaki yang buta. Tapi saya bersyukur ia pergi, karena saya jadi punya kesempatan bertemu ibu. Aku terdiam. Kata-katanya menggetarkan hatiku. Dan akhirnya, suatu malam yang tenang, di taman rumahnya yang sejuk, Adrian berkata pelan,
Aku ingin kamu dan Naira jadi bagian dari hidupku. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak hari pertama melihatmu melindungi anakmu. Air mataku menetes. Ini bukan mimpi. Sejak hari itu, aku benar-benar hidup seadanya. Gubuk peninggalan orang tuaku yang dulu digunakan untuk menyimpan padi kini menjadi satu-satunya tempat berteduhku bersama Naira. Rumah warisan yang dulu nyaman, kini tinggal kenangan. Semua sudah dijual demi membayar hutang-hutang Andra yang tak bertanggung jawab. Kadang aku termenung sendiri, duduk di atas tikar pandan yang sudah tipis, memandangi langit sore yang mulai jingga. Naira bermain dengan boneka lusuh yang ia buat dari kaos kaki bekas. Anak sekecil itu belum tahu betapa dunia orang dewasa bisa sekejam ini. Yang ia tahu, ibunya kini lebih sering menangis diam-diam. "Ayah kemana, Bu?" tanyanya suatu malam saat kami hendak tidur. Aku menoleh pelan. Matanya menatapku penuh harap. Mungkin ia pikir ayahnya akan pulang dan membawa kami keluar dari penderitaan ini. Aku tak bisa berkata jujur bahwa ayahnya pergi meninggalkan kami setelah menghabiskan semua yang kami punya. "Dia masih kerja, sayang, di kota," jawabku lirih, berusaha tersenyum. "Nanti kalau pekerjaan ayah sudah selesai, dia pasti pulang." Naira hanya mengangguk kecil. Tapi di matanya, aku bisa lihat tanda-tanda kecewa. Mungkin ia juga sudah menyadari sesuatu, tapi terlalu kecil untuk memahaminya. Aku bangun sebelum subuh setiap hari, lalu berjalan ke rumah Buleman yang baru saja membuka usaha menjual bubur kacang hijau dan ketan hitam. Aku menawarkan diri untuk membantu mencuci panci dan gelas. Upahnya memang kecil, hanya Rp10.000 dan semangkuk bubur sisa, tapi itu cukup untuk menyambung hidup sehari. Aku tak keberatan bekerja apa saja. Yang penting Naira bisa makan, dan kami tidak tidur dalam keadaan lapar. Namun, hari-hari seperti itu perlahan membuat tubuhku lelah. Aku mulai batuk-batuk, dan pusing berkepanjangan. Tapi aku tetap memaksa bekerja. Aku tak punya pilihan. Aku tak bisa sakit. Jika aku tumbang, siapa yang akan mengurus Naira? Suatu hari, saat sedang mencuci panci besar di belakang rumah Buleman, aku merasa pandanganku berkunang-kunang. Dunia seperti berputar. Tubuhku oleng dan tanpa sadar aku terjatuh ke tanah. Ketika sadar, aku sudah berada di atas kasur bambu di rumah Buleman. Tubuhku masih lemas, dan Naira duduk di sebelahku dengan mata sembab. "Bu, jangan sakit, ya," isaknya. Tangannya menggenggam jemariku erat-erat. Buleman memberiku air hangat dan menatapku iba. "Riz, kamu harus periksa ke puskesmas. Kalau cuma kerja terus tapi badan rusak, siapa yang jaga Naira?" Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hati aku bingung. Uang dari mana? Namun Tuhan sepertinya masih memberi sedikit keajaiban. Hari itu, datang seorang perempuan muda bernama Dinda, keponakan Buleman yang tinggal di kota. Ia sedang pulang kampung untuk beberapa hari. "Saya kerja di klinik kesehatan swasta, Bu," katanya ramah. "Kalau Ibu Rizka mau, nanti saya bantu periksa. Saya bawa alat tensi dan cek sederhana. Gratis, kok. Anggap saja bantu saudara sendiri." Aku nyaris menangis mendengar tawarannya. Tuhan seperti mengirimkan malaikat di saat aku nyaris tak mampu lagi bertahan. Dinda memeriksaku malam itu. Setelah cek tensi, suhu tubuh, dan beberapa pertanyaan ringan, ia hanya menggeleng pelan. "Ibu kelelahan. Mungkin juga kurang gizi. Tapi tekanan darahnya cukup rendah. Kalau terus begini bisa pingsan lagi, bahkan lebih parah. Ibu harus istirahat." Aku hanya tersenyum getir. Istirahat? Mewah sekali rasanya. Mana mungkin aku bisa istirahat saat masih harus memikirkan makan besok? Dinda seperti bisa membaca isi kepalaku. "Ibu, saya tahu mungkin sulit. Tapi kalau Ibu berkenan, saya punya kenalan yang sedang mencari orang untuk bantu bersih-bersih rumah di kota. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup layak. Dan Ibu bisa ajak anak juga. Tempatnya aman." Aku tertegun. "Kota? Aku trauma dengan kota. Di sanalah aku kehilangan segalanya. Di sanalah suamiku berubah, menjual semua milik kami untuk bisnis-bisnis bodohnya. Tapi, demi Naira, aku memandang wajah anakku yang mulai lelap dalam pelukanku. Wajah polos yang belum tahu apa-apa. Aku harus kuat, demi dia.
Kalau memang boleh ajak Naira, saya mau coba, Mbak, kataku lirih. Asal saya masih bisa kerja dan jaga anak saya. Dinda tersenyum lebar. Tentu boleh. Justru itu yang dicari. Majikan saya orang baik. Istrinya sedang sakit dan butuh perawat rumah. Saya akan bicara dulu, ya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa tidur dengan sedikit tenang. Ada harapan baru. Ada jalan keluar. Seminggu kemudian, aku dan Naira naik bus ke kota bersama Dinda. Kami hanya membawa satu tas lusuh berisi baju bekas dan beberapa barang kecil. Hatiku dak dikduk. Kota bukan tempat yang menyenangkan bagiku. Tapi aku mencoba kuat. Kami tiba di rumah keluarga Pak Edwin, seorang pengusaha menengah yang tinggal di perumahan sederhana namun bersih. Istrinya, Bu Ranti, baru saja sembuh dari operasi tulang belakang dan masih butuh bantuan untuk bergerak. Aku langsung disambut dengan ramah. Tidak ada tatapan merendahkan. Bahkan Naira dipeluk oleh Bu Ranti sambil berkata, "Aduh, anaknya manis banget. Sini duduk sama tante, ya." Aku dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga sekaligus pendamping Bu Ranti. Aku membantu mengantar makanannya, memijat kakinya jika kaku, atau sekadar duduk menemani saat ia kesepian. Sementara itu, Pak Edwin membantu mengurus pendaftaran sekolah dasar untuk Naira. Kalau ibunya kerja, anaknya harus sekolah, katanya tegas. Gajiku Rp900.000 per bulan. Jumlah yang bagi sebagian orang kecil, tapi bagiku sangat besar. Itu cukup untuk ditabung sedikit demi sedikit. Setiap malam, aku mencatat pengeluaran harian dengan cermat di buku kecil. Bahkan uang 500 perak pun aku catat. Naira juga mulai menunjukkan semangatnya. Ia belajar membaca dan menulis dengan cepat. Setiap sore, ia duduk di depan rumah membaca buku-buku bekas yang diberikan oleh anak majikanku yang sudah kuliah. Melihat senyumnya, semangatnya, aku jadi semakin yakin. Aku tidak salah memilih bertahan. Aku tidak salah menaruh cinta untuk anak ini dan rela kehilangan segalanya demi masa depannya. Namun, hidup tak pernah berjalan lurus. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan ruang tengah, suara dari televisi menarik perhatianku. Sebuah berita tentang pengusaha muda bangkrut yang kini dicari karena membawa kabur uang investor. Di layar, terpampang wajah yang amat kukenal. Andra, suamiku. Wajahnya tirus, tapi jelas itu dia. Wartawan menyebutkan bahwa dia telah berbohong pada banyak orang dan membawa kabur dana hingga miliaran rupiah. Aku terdiam, terpaku. "Bu Rizka," panggil Bu Ranti dari kamar. Tapi suaranya seolah jauh. Tiba-tiba semua kenangan lama menyerbu masuk. Bagaimana aku menjual semua harta demi menyelamatkannya. Bagaimana ia pergi dan tak pernah menoleh. Kini, dia tak hanya menghancurkan hidupku, tapi juga banyak orang lain. Aku menunduk, menahan tangis. Tapi bukan tangis sedih. Ini tangis penuh kelegaan. Aku akhirnya bisa berkata dalam hati, aku yang menang. Aku tetap hidup, meski dia yang menghancurkan semuanya. Hari-hari berlalu di rumah keluarga Pak Edwin dengan ritme yang lebih tenang daripada kehidupanku sebelumnya. Meski aku masih menyapu, mengepel, dan mencuci, semua itu terasa ringan. Tak seperti dulu, setiap gerakan yang kulakukan kini berbuah aman dan kepastian. Aku tidak perlu lagi takut akan ditagih utang atau diburu oleh debt collector. Namun sejak berita tentang Andra muncul di televisi, pikiranku jadi tidak tenang. Malam-malamku kembali dihantui bayangan masa lalu. Suami yang dulu begitu kucintai, yang kujaga, kubantu, kubela, kini menjadi buronan. Aku bertanya-tanya, apakah dia pernah sedikit saja merasa bersalah? Apakah dia tahu aku telah kehilangan segalanya demi menyelamatkannya? Atau, jangan-jangan selama ini aku hanyalah batu loncatan baginya? Tapi aku tak ingin tenggelam dalam luka. Aku sadar, aku tidak bisa membiarkan masa lalu terus menyiksa batinku. Aku punya tanggung jawab. Aku punya Naira. Aku harus kuat, bukan hanya untukku, tapi untuk anakku yang sedang tumbuh dan belajar melihat dunia. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, Bu Ranti memanggilku dari ruang tamu. Wajahnya tampak serius tapi tetap ramah. "Rizka, bisa duduk sebentar? Aku ingin bicara," katanya.
Aku mengangguk dan duduk di sofa kecil berseberangan dengannya. Jantungku berdetak cepat. Apakah aku melakukan kesalahan? Bu Ranti mengambil sebuah map coklat dari atas meja dan menyerahkannya padaku. Aku nggak sengaja menemukan ini di kamar suamiku, ucapnya. Awalnya aku pikir ini cuma dokumen biasa. Tapi setelah kubuka, aku lihat nama suamimu disebut di sana. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Benar saja. Itu salinan kontrak kerja sama bisnis antara Andra dan beberapa orang investor. Ada beberapa tanda tangan, dan nama Andra tertulis sebagai CEO T Makmur Sejahtera Bersama. Aku menatap Bu Ranti dengan mata membelalak. Kenapa ini ada di rumah ini, Bu? Dulu, sebelum aku sakit, Pak Edwin memang pernah cerita kalau dia nyaris menanamkan modal ke salah satu startup properti. Untungnya, dia mundur di detik-detik terakhir. Dan ternyata, orang yang memimpin proyek itu adalah suamimu. Tubuhku melemas. Rasanya seperti dipukul dengan besi dingin. Tak kusangka, jalanku dan jalan Andra pernah nyaris bertemu lagi, dan aku tak tahu apa yang akan terjadi seandainya Pak Edwin benar-benar jadi investor Andra. Tapi ini bukan untuk menyalahkan kamu, Riz, lanjut Bu Ranti cepat. Aku tahu kamu orang baik. Sejak awal kamu bekerja di sini, aku sudah merasa nyaman. Dan Naira itu anak yang sopan, pintar, dan penyayang. Itu tidak mungkin lahir dari ibu yang buruk. Aku menunduk, mataku mulai berkaca-kaca. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa masa lalu memang tak bisa kita hapus. Tapi kita punya kuasa untuk tidak membiarkannya mengendalikan masa depan kita. Aku menangis pelan. Entah kenapa, kata-kata itu sangat menyentuh. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dimengerti. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidupku mulai mengalami perubahan. Bu Ranti, yang semakin pulih, mengajakku ikut dalam kegiatan komunitas sosial yang ia ikuti. Setiap Sabtu, kami datang ke panti asuhan untuk memberikan makanan dan pelajaran keterampilan sederhana bagi anak-anak. Aku sempat ragu. Bu, saya ini siapa? Saya hanya pembantu. Namun Bu Ranti menatapku tajam. Rizka, kamu bukan hanya pembantu. Kamu ibu yang kuat, wanita yang bertahan saat semua orang pergi. Kamu punya kisah hidup yang bisa menguatkan orang lain. Dan itu lebih berharga daripada gelar apapun. Aku akhirnya mengiyakan. Di panti asuhan, aku mengajar membuat kerajinan tangan dari kain perca, sesuatu yang dulu diajarkan almarhumah ibuku. Aku juga mengajarkan anak-anak perempuan cara menjahit kancing dan membuat tas kecil dari bahan bekas. Setiap kali aku mengajar, aku merasa jiwaku kembali hidup. Tawa anak-anak, semangat mereka, dan rasa hormat mereka padaku perlahan menyembuhkan luka yang dulu menganga. Bu Ranti sering bilang, Rizka, kamu punya bakat mengajar. Kamu harus pikirkan untuk buka kelas keterampilan sendiri. Atau bikin usaha kecil-kecilan. Aku hanya bisa tertawa kecil waktu itu. Modal saja tidak punya. Tapi benih kepercayaan diri yang ia tanam mulai tumbuh. Suatu sore, aku pulang dari panti dan melihat Naira duduk di meja belajar kecilnya, menulis sesuatu. Aku mendekat dan melihat ia sedang membuat tulisan tentang cita-cita. Aku ingin jadi dokter, Bu, katanya sambil tersenyum malu-malu. Aku memeluknya erat. Ibu akan lakukan apapun supaya kamu bisa mewujudkan itu, sayang. Dan sejak itu, aku semakin semangat menabung. Setiap uang sisa gajian, aku masukkan ke celengan besar yang kami beri nama, celengan masa depan. Namun, cobaan datang lagi. Suatu malam, saat aku dan Naira sedang makan malam sederhana, seseorang mengetuk pintu. Pak Edwin membukakan, lalu memanggilku dengan suara tegang. Rizka, ini ada yang cari kamu. Aku keluar dan melihat dua orang pria berbaju rapi berdiri di depan. Salah satu dari mereka memperlihatkan kartu identitas, ia adalah penyidik dari kepolisian. Mbak Rizka, kami mohon waktunya sebentar. Ini terkait kasus Andra, suami Anda. Tubuhku langsung lemas. Naira memelukku erat. Maksudnya apa, Pak? Kami mendapat informasi bahwa Andra sempat mengirim sejumlah uang dalam jumlah besar ke rekening atas nama Rizka Aulia sekitar 8 bulan lalu. Kami butuh klarifikasi dari Anda. Aku menggeleng cepat. Tidak pernah.
Saya tidak pernah menerima uang itu. Justru saya menjual semua milik saya untuk dia. Salah satu penyidik mengangguk. Kami tidak menuduh. Kami hanya perlu Anda datang ke kantor untuk dimintai keterangan. Anda tidak ditahan. Pak Edwin langsung bicara. Saya akan dampingi. Jangan takut, Rizka. Hadapi dengan tenang. Keesokan harinya, aku ke kantor polisi ditemani Pak Edwin. Di sana aku menjelaskan semuanya. Tentang pernikahanku, tentang usaha Andra, tentang semua yang kujual, dan tentang kepergiannya tanpa kabar. Aku juga menunjukkan bukti, foto rumah lama, bukti penjualan sawah, hingga kwitansi pelunasan hutang. Setelah 2 jam pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa aku adalah korban. Mereka berjanji akan mencoret namaku dari daftar saksi yang dicurigai. Aku pulang dengan badan lelah, tapi hati lega. Sebulan setelah kejadian itu, aku menerima telepon dari Dinda. Kak Rizka, aku dapat kabar dari kenalan yang buka pelatihan menjahit untuk ibu-ibu. Mereka sedang butuh pengajar. Mau coba? Aku terdiam sejenak. Ini kesempatan. Kesempatan untuk mengubah hidup. Untuk mulai merajut masa depan dari nol. Mau? Jawabku mantap. Mulai hari itu, setiap Rabu dan Minggu sore, aku mengajar di balai warga. Mengajarkan cara membuat baju sederhana, tas kain, dan bahkan mukena dari sisa kain. Para ibu sangat antusias. Dan tanpa kusadari, beberapa dari mereka mulai menjual hasil karya mereka di pasar. Bu Rizka, gara-gara ibu, saya bisa beli beras tanpa utang, ucap salah satu ibu sambil terisak. Hatiku hangat. Ternyata, luka yang dulu kututup-tutupi, kini menjadi sumber kekuatan. Aku tak tahu bagaimana nasib Andra sekarang. Tapi aku tak lagi peduli. Dulu, aku menyimpan harapan ia akan pulang. Tapi kini aku tahu, bukan dia jawaban hidupku. Aku adalah jawabannya. Aku sendiri. Aku, Rizka, perempuan yang pernah jatuh sedalam-dalamnya, kini mulai bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri. Sudah 6 bulan aku hidup dalam ketenangan yang tak pernah kudapat saat menjadi istri Andra. Hidupku kini sederhana tapi damai. Aku mengajar keterampilan 2 kali seminggu, mengurus Naira, dan membantu pekerjaan rumah tangga di keluarga Pak Edwin dan Bu Ranti yang sudah kuanggap seperti orang tua sendiri. Usaha pelatihan kecilku mulai mendapat perhatian. Salah satu ibu dari kelas menjahit membawa hasil karyanya ke bazar sekolah, lalu mempromosikan bahwa Bu Rizka yang mengajarkannya. Bu, aku ditanya-tanya tadi siapa pengajarnya. Katanya mereka tertarik mau pesan baju seragam juga, katanya sambil menyerahkan pesanan pertama, 20 potong baju daster batik sederhana. Aku terdiam, antara kaget dan terharu. Mimpi yang dulu hanya berani kusematkan di hati, kini perlahan mengetuk pintu. Apakah ini artinya aku bisa memulai usaha sendiri? Aku menghubungi Dinda malam itu, sahabatku satu-satunya yang setia sejak masa kuliah. Din, aku butuh saran. Ada yang pesan 20 daster, tapi aku nggak punya mesin jahit sendiri, apalagi bahan. Di ujung telepon, Dinda antusias, itu artinya kamu harus mulai dari yang kamu punya. Kamu bisa pinjam alat dulu, Kak? Aku bantu cari bahan ke pasar Tanah Abang, harga grosir. Aku pinjamin uang dulu, nanti kamu ganti setelah dapat bayaran. Tangis mengalir di pipiku. Setelah begitu banyak pengkhianatan yang kuterima dari orang-orang terdekat, ternyata masih ada yang mau percaya padaku tanpa pamrih. Dengan modal pinjaman dari Dinda dan restu dari Bu Ranti, aku memulai semuanya dari ruang kosong di belakang rumah. Sebuah ruangan kecil yang dulu tempat penyimpanan alat-alat, kini berubah jadi tempat menjahit pertamaku. Tak mewah, tapi cukup untuk menampung 2 mesin jahit pinjaman. Aku menamai ruang itu, Bilik Harapan. Malam-malam kulalui dengan begadang menjahit sendiri, sementara siang tetap kuhabiskan mengajar. Tubuhku lelah, tapi jiwaku seperti disiram semangat baru. Naira sesekali duduk di sebelahku, menggambar gaun-gaun kecil sambil berkata, "Ibu nanti bisa buka toko baju, ya?" Aku hanya tersenyum. "Iya, Nak. Kita doakan." Tak lama, seorang ibu yang bekerja sebagai staf kelurahan datang ke kelasku. "Bu Rizka, minggu depan ada pelatihan UMKM untuk perempuan. Saya rekomendasikan ibu jadi salah satu pematerinya."
Nanti akan ada tamu dari kementerian juga. Degup jantungku berpacu. Aku, jadi pemateri? Apa saya pantas, Bu? Tanyaku pelan. Kami butuh orang yang bukan hanya bisa menjahit, tapi bisa menyemangati. Cerita hidup ibu itu inspirasi. Aku mengangguk, walau belum sepenuhnya percaya diri. Hari pelatihan tiba. Aku berdiri di depan sekitar 40 orang ibu-ibu dan gadis muda. Tangan gemetar, mulut kering. Tapi begitu aku mulai bercerita tentang bagaimana aku menjual rumah, sawah, bahkan emas peninggalan almarhum ibu untuk menyelamatkan suami yang akhirnya meninggalkanku, semua ruangan terdiam. Beberapa menangis. Beberapa mengangguk. Bukan luka yang menjatuhkan kita, kataku di akhir sesi. Tapi keputusan untuk tetap terpuruk atau bangkit. Saya memilih bangkit, dan kalian juga bisa. Tepuk tangan membahana. Dan saat aku turun dari panggung, seorang perempuan muda dengan jas krem menghampiri. Selamat siang, Bu Rizka. Saya Aira, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kami sedang mencari pelaku UMKM binaan untuk ikut pameran nasional bulan depan. Ibu bersedia ikut? Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya dengan bingung. Pameran nasional? Saya? Serius? Iya. Kami tertarik dengan konsep Ibu, Bilik Harapan. Kami yakin Ibu bisa jadi perwakilan inspiratif. Selama sebulan penuh aku menyiapkan produk dengan bantuan 3 orang ibu dari kelasku. Aku ajarkan mereka menjahit pola dasar daster, tote bag, dan mukena. Kami bekerja seperti keluarga. Kadang tertawa, kadang menangis bersama, terutama saat salah satu dari mereka cerita kalau dulu sempat ingin bunuh diri karena suaminya kawin lagi. Kalau bukan karena ibu, saya nggak tahu masih hidup atau enggak, katanya sambil memelukku. Aku belajar satu hal, menyembuhkan orang lain adalah bagian dari menyembuhkan diri sendiri. Pameran nasional itu diadakan di Jakarta Convention Center. Aku dan 2 orang muridku berangkat dengan bus rombongan dari kantor dinas. Booth kecil kami berdiri di antara ratusan pelaku UMKM lain. Tapi apa yang membedakan kami, bukan hanya produk, melainkan cerita yang kami bawa. Di banner booth kami tertulis, dari seorang istri terluka, menjadi ibu yang kuat. Bilik Harapan, jahit masa depan dengan cinta. Banyak pengunjung datang bukan sekadar melihat, tapi ingin tahu siapa aku. Tak disangka, saat sedang menjelaskan pada seorang ibu pejabat yang tertarik membeli 50 tote bag, aku melihat seseorang berdiri di kejauhan. Pandangannya tajam, matanya seperti tak percaya. Itu Andra. Tubuhku menegang. Nafasku tercekat. Aku kira aku siap, tapi ternyata luka itu belum sepenuhnya sembuh. Ia melangkah mendekat. Wajahnya lebih kurus, ada bekas luka kecil di pelipisnya. Rizka, katanya pelan. Kamu, di sini? Aku mengangguk, menahan diri agar tak goyah. Ya, aku di sini. Bangkit, Andra. Setelah kau hancurkan semuanya. Andra menunduk. Aku lihat kamu di berita lokal. Tentang pelatihan UMKM. Aku nyari kamu. Untuk apa? Untuk minta maaf. Untuk bilang, aku salah. Aku gagal, Riz. Dan aku tahu, kamu gak pantas dapat semua penderitaan itu. Aku menahan air mata. Bukan karena haru. Tapi karena luka yang tak ingin kubuka kembali. Kau tahu berapa harga yang harus kubayar untuk mempercayai seseorang? Aku kehilangan rumah, warisan orang tuaku, harga diriku, semua karena ingin menyelamatkanmu. Tapi apa balasanmu? Kau pergi dan bersembunyi seperti pengecut. Andra menunduk makin dalam. Aku nggak minta kembali, Riz. Aku cuma minta kau tahu, aku menyesal. Aku menarik napas panjang. Penyesalanmu tak mengubah apa-apa, Andra. Tapi terima kasih sudah datang, dan lihatlah. Aku tidak jatuh. Aku bangkit tanpa kamu. Aku berbalik, melanjutkan melayani pembeli. Saat aku menengok kembali, Andra sudah tak ada. Pulang dari pameran, aku mendapat banyak pesanan. Bahkan seorang pemilik butik dari Bandung ingin menjualkan produkku secara konsinyasi. Bu Ranti dan Pak Edwin menyambutku seperti anak mereka yang baru pulang membawa medali emas. Kamu harus daftarkan merekmu, Riz.
Ini sudah bukan usaha kecil-kecilan lagi. Ini warisan masa depanmu, kata Pak Edwin. Aku mengangguk. Ya, ini bukan sekadar menjahit. Ini tentang menjahit harga diri yang dulu robek, menyulam harapan yang dulu tercerai-berai. Beberapa bulan kemudian, Bilik Harapan resmi menjadi merek dagang. Aku membuka toko kecil di pinggir jalan dekat pasar dan mempekerjakan 6 ibu rumah tangga yang dulu ikut pelatihan. Naira tumbuh menjadi gadis manis yang pintar. Di sekolah, ia menulis esai berjudul Ibuku Pahlawan Hidupku. Saat kubaca esai itu diam-diam, air mataku tak terbendung. Ibu pernah jatuh, tapi ibu tidak pernah menyerah. Karena ibu, aku percaya bahwa perempuan bisa bangkit dari apapun. Kini, saat aku duduk di ruang tamu toko kecilku yang hangat, aku memandang keluar jendela. Anak-anak tetangga datang membawa bahan untuk dipesankan mukena, ibu-ibu tertawa menjahit sambil bercerita, dan Naira duduk di sudut membaca buku. Dulu aku bertanya, kenapa hidupku seberat ini? Kini aku tahu jawabannya. Karena Tuhan ingin aku cukup kuat untuk menjadi pelita bagi yang lain. Dari toko kecil di pinggir pasar, namaku perlahan menjalar ke dunia yang lebih luas. Bukan karena kehebatanku menjahit atau keberanian membuka usaha, tetapi karena satu hal sederhana, ceritaku menginspirasi. Seorang mahasiswa komunikasi dari universitas ternama datang ke toko, memperkenalkan diri sebagai Farel. Saya menulis skripsi tentang perempuan penyintas ekonomi rumah tangga. Cerita ibu viral di media lokal, dan saya ingin menjadikan ibu sebagai narasumber utama. Aku terkesiap. Viral? Farel menunjukkan artikel dari sebuah blog, dari ditinggal suami berhutang hingga jadi pengusaha jahit, perempuan ini bangkit lewat Bilik Harapan. Komentar di bawah artikel itu membuatku nyaris menangis. Saya baru saja gagal rumah tangga. Cerita ini bikin saya semangat lagi. Kenal langsung dengan Bu Rizka adalah anugerah. Beliau bukan hanya penjahit, tapi penyulam harga diri. Semoga semakin banyak perempuan kuat seperti ini. Tanpa rencana, hidupku mulai menyentuh orang-orang yang tak kukenal. Farel tak hanya menulis skripsi. Ia juga membuat video dokumenter tentangku dan mengunggahnya ke YouTube. Judulnya, Perempuan yang Menjual Warisan untuk Suami, Kini Bangkit Sendiri. Video itu meledak. Dalam waktu 2 minggu, ditonton lebih dari 2 juta kali. Aku yang dulunya hanya dikenal di lingkungan pasar, tiba-tiba mendapat undangan wawancara dari stasiun TV swasta nasional. Programnya bernama Pelita Negeri, sebuah acara yang menyoroti tokoh inspiratif. Bu Ranti gemetar saat membaca surat undangan itu. Riz, ini berarti kamu sudah benar-benar dikenal. Kamu akan menginspirasi jutaan orang. Aku sendiri bingung antara gugup atau tidak percaya. Aku yang dulu hanya dianggap istri beban, kini duduk berdampingan dengan para tokoh nasional. Naira loncat-loncat kegirangan. Ibu masuk TV. Ibu masuk TV. Hari syuting datang. Aku dibawa ke studio dengan mobil dari stasiun televisi. Dandanan profesional, make-up artis yang dengan sabar menata rambutku, dan baju yang mereka siapkan membuatku tak percaya saat menatap diriku di cermin. Apakah ini aku? Tuan rumah acara, Mbak Dira, menyambutku hangat. Bu Rizka, cerita ibu sangat menyentuh. Kita ingin publik tahu bahwa perempuan bisa jadi agen perubahan. Wawancara berjalan lancar. Aku menjelaskan bagaimana aku menjual rumah warisan, sawah, dan perhiasan demi membayar hutang suami. Lalu dikhianati dan ditinggalkan. Apa yang paling sulit dari semua itu? Tanya Mbak Dira. Aku tersenyum getir. Memaafkan diri sendiri. Karena terlalu percaya pada cinta, dan lupa mencintai diri. Seketika suasana studio hening. Bahkan kameramen menunduk, seperti menahan tangis. Wawancara ditutup dengan tepuk tangan dari semua kru. Tapi belum selesai. Saat aku bersiap pulang, produser acara menghampiri dengan ekspresi tak enak. Bu Rizka, maaf, tapi kami perlu bicara. Aku menegang. Ada seseorang yang menghubungi redaksi setelah melihat promosi video acara ini. Dia mengaku mantan suami ibu. Jantungku serasa berhenti. Dia mengirim pernyataan dan ingin tampil untuk memberikan klarifikasi. Aku tertawa pahit. Klarifikasi? Setelah bertahun-tahun diam?
Produser mengangkat tangan. Kami tidak mengizinkannya tampil. Tapi kami juga tak bisa mencegah berita ini jadi perbincangan publik. Dan benar saja, setelah episodeku tayang di TV, namaku menjadi trending topik. Tagar Bilik Harapan dan Rizka Bangkit memenuhi media sosial. Namun bersamaan dengan itu, beredar juga video pendek seorang pria berjaket lusuh yang berbicara di pinggir jalan. Aku suaminya. Aku nggak lari. Aku cuma malu. Tapi istriku terlalu memutarbalikkan cerita. Dia juga bukan korban sepenuhnya. Dia ikut tanda tangan semua hutang itu. Video itu diunggah oleh akun yang diduga milik rekan bisnis lama Andra. Komentar terpecah. Ada yang membelaku. Tapi sebagian mulai ragu. Jangan-jangan dia pura-pura korban biar laku dijual ceritanya. Jadi siapa yang benar? Aku membaca komentar-komentar itu sambil menahan napas. Tanganku gemetar. Luka lama kembali menganga. Aku tak tahu harus kemana. Kuputar langkah dan bersembunyi di kamar. Telepon berdering dari berbagai media yang ingin klarifikasi. Farel menelpon, suaranya panik. Bu Rizka, saya klarifikasi ke media bahwa semua video saya berdasarkan wawancara jujur dan data. Jangan takut, Bu. Banyak yang tetap mendukung Ibu. Tapi aku terlanjur lelah. Saat luka lama disayat ulang oleh opini publik yang tak kenal siapa aku sesungguhnya, rasanya aku ingin berhenti saja. Naira mengetuk pintu malam itu. Ibu kenapa menangis? Aku mencoba tersenyum. Tidak apa, sayang. Ia memelukku erat. Aku tahu ibu nggak bohong. Ibu kerja keras, ibu nggak pernah jahat. Biar orang bilang apa, aku tetap bangga. Kalimat itu menancap dalam. Seperti obat penawar racun yang selama ini menggerogoti keyakinanku. Esok harinya, aku bangkit. Aku menulis sebuah unggahan di media sosial pribadiku. Saya tidak akan membalas tuduhan dengan kebencian. Semua yang saya lakukan sudah terekam dalam perjalanan hidup saya, warisan saya jual, hidup saya bangun dari nol, semua demi anak saya. Bila kalian percaya pada saya, terima kasih. Bila kalian ragu, saya pun tak bisa memaksa. Tapi saya memilih tetap berjalan. Karena luka tak akan jadi cahaya jika terus disimpan dalam kegelapan. Unggahan itu menjadi viral. Dan satu hal luar biasa terjadi, dukungan publik membanjiriku. Bukan hanya ibu-ibu, bahkan tokoh perempuan terkenal menulis tentangku. Kita butuh lebih banyak Rizka di negeri ini, tulis salah satu aktivis perempuan ternama. Dan lebih mengejutkan lagi, sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan mengundangku menjadi pembicara tamu di konferensi virtual mereka. Aku duduk di depan laptop, mengenakan kerudung lembut warna krem dan kemeja putih polos. Di belakangku, tergantung tulisan sederhana, Bilik Harapan, dijahit dari luka, disulam dengan doa. Setelah konferensi itu, Bilik Harapan tidak hanya dikenal secara lokal. Pesanan datang dari luar kota, bahkan luar negeri. Aku bekerja sama dengan koperasi lokal untuk menyerap tenaga kerja ibu rumah tangga di 5 desa sekitar. Pabrik rumahan sederhana kami menghasilkan daster, tote bag, mukena, dan baju muslim yang dijahit dengan motif khas daerah. Bu Ranti, yang dulu hanya meminjamkanku ruang kosong, kini jadi penasihat utama di koperasi kami. Riz, kamu bukan hanya bangkit, kamu menarik banyak perempuan untuk ikut berdiri. Suatu siang, ketika aku sedang mengecek bahan kain yang baru datang, seorang pria datang dengan langkah ragu. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan ada luka samar di alis kirinya. Andra, aku dengar usahamu besar sekarang, katanya pelan. Aku berdiri tegak. Apa yang kamu inginkan? Cuma, minta maaf. Sekali lagi. Dan kalau kamu mau, mungkin bantu aku, kerja apa saja. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Dulu aku mungkin akan luluh. Tapi kini aku bukan perempuan yang sama. Aku bukan lagi istri yang rela menjual segalanya demi mempertahankan lelaki yang tidak tahu menghargai. Aku memandangnya tenang. Aku memaafkanmu. Tapi aku tak bisa membawamu kembali ke dalam hidupku. Ia menunduk. Tapi, kamu bisa mulai hidupmu yang baru. Di luar sana, banyak tempat untuk menebus kesalahan. Bukan di sini. Andra pergi dengan langkah gontai.
Di rumah, aku duduk berdua bersama Naira yang kini sudah kelas 5 SD. Ia membuka album foto lama, lalu menunjuk salah satu foto saat aku menangis di depan mesin jahit tua. Ibu sedih di sini, ya? Aku mengangguk. Ibu sedang memulai semuanya dari nol waktu itu. Ia menatapku kagum. Tapi lihat ibu sekarang. Ibu hebat. Aku tersenyum, lalu mengecup keningnya. Ibu hebat karena kamu alasan ibu untuk bertahan. Di depan toko baruku yang lebih besar, papan nama berganti. Bilik Harapan, menjahit luka menjadi cahaya. Aku tak tahu akan sejauh apa hidup ini membawaku. Tapi aku tahu, aku akan terus melangkah. Bukan untuk membuktikan pada mereka yang meragukan, tapi untuk menguatkan mereka yang nyaris menyerah. Karena aku pernah berada di titik itu. Dan kini, aku ingin jadi tanda bahwa bangkit selalu mungkin, asal kita percaya pada harapan. Hidup seperti sulaman benang, kadang rapi, kadang kusut. Setelah badai panjang, aku merasa hidupku mulai rapi kembali. Usaha, Bilik Harapan, berkembang. Toko baruku kini memiliki 3 cabang, dan para ibu rumah tangga yang dulu hidup dari serabutan kini punya penghasilan tetap. Aku bahkan menerima penghargaan dari pemerintah daerah sebagai perempuan inspiratif tahun ini. Tapi seperti langit yang tak selalu cerah, hari mendung itu pun datang. Semuanya bermula dari kiriman pesan masuk ke akun Instagram usahaku. Seorang pelanggan dari luar kota mengeluhkan bahwa baju yang ia terima sangat berbeda dari yang dipajang. Bu Rizka, saya kecewa, bahannya kasar dan warnanya luntur. Apakah ini benar produk Bilik Harapan? Aku langsung panik. Kuserahkan kasus itu ke Bu Ranti, yang biasa mengurus produksi. Beberapa jam kemudian, ia datang dengan wajah tegang. Riz, sepertinya kita kena sabotase. Ternyata ada pihak tak bertanggung jawab yang menjual produk palsu dengan menggunakan nama dan logo Bilik Harapan. Mereka memanfaatkan popularitasku untuk menjual barang murahan lewat toko online. Dan ini bukan cuma 1-2. Banyak pelanggan komplain, lanjut Bu Ranti. Kepalaku pening. Di tengah lelah membangun kepercayaan, seseorang justru merusaknya dalam diam. Aku menghubungi pengacara relawan dari lembaga hukum yang dulu menawari bantuan saat ceritaku viral. Mereka menyarankan melapor ke pihak berwenang dan mengumpulkan semua bukti. Namun belum selesai langkah hukum itu ditempuh, berita miring mulai beredar di media sosial. Akun-akun gosip memelintir fakta. Ternyata produk Bu Rizka tak seindah ceritanya. Bilik Harapan, semangat atau penipuan? Komentar pedas mulai bermunculan. Baru naik sedikit, sudah lupa kualitas. Inilah kenapa jangan cepat percaya sama kisah inspiratif. Aku kembali dituduh, lagi-lagi dinilai hanya dari potongan cerita. Hatiku lelah. Aku sudah melalui banyak luka, namun ternyata ujian tidak berhenti saat kau bangkit, justru kadang semakin berat ketika kau berdiri terlalu tinggi. Malam itu aku duduk sendiri di teras toko. Langit mendung, tapi tak hujan. Seperti hatiku. Nggak tidur, Bu Rizka? Suara itu membuatku menoleh. Seorang pria berdiri membawa sekotak nasi bungkus dan 2 teh hangat. Namanya Raka, pemilik toko bahan jahit di blok sebelah. Ia sudah lama ku kenal, tapi selama ini hanya sebatas rekan kerja. Kamu belum pulang? Tanyaku pelan. Ia duduk di bangku kayu sebelahku. Lagi lihat lampu toko ibu. Biasanya hangat. Malam ini redup. Aku tersenyum tipis. Lampunya rusak. Seperti semangatku. Raka menoleh. Ibu tahu nggak, dulu saya bangkrut. 3 tahun lalu. Istri saya pergi bawa anak, dan saya hampir bunuh diri. Tapi waktu lihat video ibu di TV saya batal. Aku menoleh cepat. Hah? Ia mengangguk. Saya bilang dalam hati, kalau perempuan ini bisa bangkit dari nol, saya juga bisa. Dan ternyata saya bisa. Aku terdiam, mata mulai berkaca-kaca. Jadi jangan bilang semangat ibu rusak. Lampunya boleh redup, tapi energinya masih mengalir ke orang-orang. Termasuk saya. Aku menangis malam itu. Bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada yang melihat hatiku, bukan hanya pencapaianku. Esoknya, aku dan tim mulai bersikap. Kami merilis klarifikasi resmi lewat media sosial,
memperlihatkan perbedaan produk asli dan palsu, serta melaporkan akun-akun penjual barang tiruan. Tak lama kemudian, seorang influencer fashion lokal yang pernah memakai produk kami mengunggah video pembelaan. Saya kenal Ibu Rizka. Produk Bilik Harapan sangat berkualitas. Jangan tertipu barang palsu. Jangan rusak karya perempuan kuat hanya karena hasutan akun palsu. Unggahan itu kembali membalik arus opini publik. Dukungan kembali mengalir. Dan yang lebih menyentuh, ratusan pelanggan loyal mengunggah foto mereka mengenakan produk Bilik Harapan dengan tagar, "Aku percaya Rizka." Tapi badai belum benar-benar reda. Pihak yang menjual barang palsu ternyata adalah mantan rekan bisnis Andra yang dulu sempat menawarkan kerja sama kepadaku saat usahaku baru naik. Dia menolakku waktu itu karena katanya produk rumahan tak akan laku. Rupanya setelah aku sukses, ia sakit hati dan mencoba merusak namaku. Namun kali ini aku tak gentar. Aku tidak sendiri. Aku punya tim. Aku punya suara. Proses hukum berjalan. Toko online mereka ditutup, dan aku menang gugatan hak cipta logo. Raka yang terus mendampingiku selama proses itu, suatu malam berkata sambil menyerahkan secari kertas. "Aku bantu desain ulang logo baru." Simbol perempuan sedang menjahit di tengah lingkaran matahari. Aku tahu ibu suka matahari. Aku menatapnya heran. "Kamu ingat?" Ia mengangguk. "Karena kamu selalu bilang, tak apa malam panjang, asal matahari tetap datang." Hari peluncuran ulang logo dan produk baru kami diadakan di Balai Desa. Aku mengenakan dress berwarna marigold hasil karya para penjahit binaanku. Naira berdiri di sampingku, membacakan puisi tentang ibunya. Semua orang bersorak ketika logo baru, Bilik Harapan, dibuka. Dan setelah acara selesai, Raka menghampiriku. "Ibu Rizka." Aku menoleh. "Bolehkah aku menyulam sisa hidupku bersamamu?" Pertanyaannya sederhana, namun terasa seperti embun di gurun hatiku yang kering. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Jika benangnya kesetiaan dan jarumnya kejujuran, maka aku izinkan. Beberapa bulan kemudian, aku menikah dengan Raka dalam sebuah pernikahan sederhana tapi penuh kehangatan. Tidak mewah, tapi penuh cinta. Tidak glamor, tapi tulus. Dan di balik semua itu, aku sadar, aku tak kehilangan segalanya. Aku hanya dibersihkan dari yang tak pantas untukku. Kini hidupku bukan hanya tentang bangkit, tapi juga berbagi kekuatan. Aku rutin mengisi pelatihan kewirausahaan untuk perempuan desa, menjadi mentor bagi mereka yang merasa tak punya apa-apa. Dan setiap malam, di ruang kerjaku, aku tetap menjahit. Karena itulah awal dari segalanya. Di dinding rumah baruku yang sederhana namun hangat, ada tulisan yang selalu menguatkanku. Aku dijatuhkan berkali-kali, tapi tak pernah dikubur. Karena aku adalah benih, bukan batu. 7 tahun berlalu sejak malam itu, saat Raka melamarku dengan kata-kata paling lembut yang pernah kudengar. Tak ada cincin berlian. Tak ada pesta mewah. Hanya benih cinta yang tumbuh di tanah kesabaran dan hujan keikhlasan. Dan kini, benih itu telah tumbuh, bukan sekadar menjadi pohon, tapi menjelma menjadi sebuah hutan kebaikan. "Bunda, ini sudah kutata sesuai warna dan ukurannya." Suara Naira memecah lamunanku. Kini ia telah duduk di bangku SMA, anak gadis yang cerdas dan penuh kasih. Ia suka membantu di workshop, Bilik Harapan, setiap akhir pekan. Aku menoleh dan tersenyum. "Bagus sekali, sayang. Kamu punya tangan yang rapi." Ia tersipu. Seperti bunda dulu. Hati kecilku hangat. Naira menyaksikan segalanya, bagaimana ibunya jatuh, bangkit, dan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Ia tak hanya tumbuh sebagai anak, tapi juga sebagai saksi dari kisah hidupku. Kini, Bilik Harapan tak hanya sebuah usaha. Ia telah menjadi komunitas, rumah kedua bagi ratusan perempuan dari berbagai daerah. Di setiap cabang yang berdiri, selalu ada satu benang merah yang menghubungkan kami semua. Pengalaman ditinggalkan, disakiti, atau diremehkan, lalu bangkit dengan tenunan tangan sendiri. Aku tak menyangka akan sejauh ini. Tapi aku tak pernah sombong. Karena aku tahu, semuanya dimulai dari kehancuran.
Pagi itu aku diminta menjadi pembicara di Forum Nasional Kewirausahaan Perempuan di Jakarta. Sambil menunggu giliran di balik panggung, aku menggenggam tangan Raka yang selalu menemaniku kemanapun aku melangkah. Deg-degan, tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Masih selalu. Bagus. Berarti kamu masih rendah hati. Aku tertawa pelan. Dalam banyak hal, Raka bukan hanya suami. Ia adalah cermin. Ketika aku mulai lelah, ia menunjukkan pantulan diriku yang dulu, perempuan tangguh yang tak pernah menyerah. Saat namaku dipanggil, aku berjalan ke atas panggung. Ruangan penuh. Sorot mata puluhan perempuan menatapku, ada yang muda, ada yang sudah sepuh, ada yang membawa bayi, bahkan ada yang duduk di kursi roda. Aku berdiri di hadapan mereka, mengambil napas, lalu mulai bercerita. Bukan tentang sukses, tapi tentang titik terendah dalam hidupku, tentang menjual rumah, tentang hutang, tentang hinaan, tentang kehilangan rasa percaya diri. Dan di akhir, aku berkata, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan lulusan luar negeri, bukan anak orang kaya, bukan pula istri pejabat. Saya hanya seseorang yang pernah merasa hancur dan tak berguna, tapi menolak untuk tetap di tanah. Saya bangkit bukan karena hebat. Saya bangkit karena saya tak mau anak saya melihat ibunya menyerah. Ruangan hening. Tapi mata-mata itu mulai berkaca-kaca. Saya percaya, di dalam diri setiap perempuan ada kekuatan yang luar biasa. Kita hanya perlu diberi ruang, diberi peluang, diberi kepercayaan. Maka lihatlah, kita bisa membangun dunia. Seketika ruangan meledak oleh tepuk tangan dan tangis haru. Aku tak sedang berpidato. Aku hanya sedang membagikan luka yang sudah sembuh, agar orang lain tahu bahwa mereka juga bisa sembuh. Sepulang dari acara, aku duduk di balkon rumah. Di tangan, ada sebuah surat dari pemerintah yang memberitahuku bahwa aku dinominasikan sebagai Kartini Modern untuk program dokumenter nasional. Aku terdiam lama. Tak lama kemudian, Raka datang dengan 2 cangkir teh melati. Kalau kamu terima penghargaan itu, apa yang mau kamu katakan? Tanyanya sambil menyerahkan cangkir. Aku tersenyum. Bahwa aku hanya satu dari banyak perempuan yang terpaksa kuat karena dunia tak memberinya pilihan. Beberapa bulan setelahnya, aku membuka asrama pelatihan jahit gratis untuk anak-anak perempuan yatim piatu dan korban kekerasan rumah tangga. Setiap minggu, mereka diajar menjahit, merancang busana, dan berjualan daring. Aku ingin tempat ini jadi titik balik hidup mereka, kataku saat peresmian. Seperti apa yang dulu kamu butuhkan saat kamu sendiri? Tanya Raka. Aku mengangguk. Kalau waktu tak bisa kuputar, setidaknya aku bisa menciptakan jalan baru bagi orang lain. Dan jalan itu kini mulai ramai dilalui. Satu malam, saat bulan bulat dan bintang terang, Raka memintaku duduk di dekat perapian belakang rumah. Ia menggenggam tanganku, lalu berkata pelan, "Riz, bagaimana kalau suatu hari nanti kamu sudah tak kuat lagi menjahit? Tak bisa lagi hadir di setiap cabang, tak bisa pidato, tak bisa?" Aku menoleh, sedikit heran. Ia tersenyum lembut. "Apa kamu siap kalau waktunya tiba untuk benar-benar istirahat?" Pertanyaan itu menggetarkan hatiku. Tapi anehnya, bukan karena takut. Karena aku tahu, hidup ini bukan tentang seberapa lama aku menjahit, tapi seberapa banyak cinta yang kutinggalkan di setiap jahitannya. 3 tahun kemudian, aku mulai mengalami kelelahan fisik. Dokter bilang itu penyakit degeneratif yang wajar pada usia lanjut, terutama karena dulu aku terlalu keras bekerja tanpa memperhatikan kesehatan. Aku tak sedih. Aku bersyukur, karena sebelum tubuh ini melemah, aku sudah sempat menyalurkan kekuatan ke banyak hati. Bilik harapan kini dijalankan oleh Naira dan para penerus lainnya. Aku tetap memberi arahan, tapi sebagian besar waktu kuhabiskan di rumah, menyulam dan menulis buku. Buku itu kutulis bukan untuk populer, tapi untuk meninggalkan jejak. Sebuah memoir. Judulnya, Kita Tidak Dilahirkan Untuk Menyerah. Di halaman terakhir buku itu, kutulis, "Jika hidup menjatuhkanmu, jangan takut. Jangan malu. Karena tanah itu bukan kuburan. Ia adalah ladang tempat benih-benihmu akan tumbuh." Rizka Handayani, seorang istri, ibu, dan penjahit impian dari reruntuhan.
Kini usiaku 61 tahun. Rambutku memutih, tapi hatiku lebih cerah dari sebelumnya. Setiap kali aku berjalan di pasar, selalu ada yang menyapaku. Bu Rizka, Terima kasih, saya dulu ikut pelatihan ibu. Bu, toko saya bisa jalan gara-gara semangat dari ceramah ibu. dan aku hanya tersenyum. Karena semua luka, pengorbanan, dan kejatuhan itu ternyata tak sia-sia. Di suatu sore, Naira membacakan surat dari murid baru pelatihan kami. Bu Rizka, saya ingin jadi seperti ibu. Tapi saya takut. Saya pernah diusir dari rumah, ditipu pacar, dan kini hanya punya kain perca. Tapi setelah baca buku ibu, saya percaya perca pun bisa dijahit jadi karya indah. Aku meneteskan air mata, lalu tersenyum. Bunda bahagia, nak, Tanya Naira. Aku menatap langit yang biru lembut. Lebih dari bahagia. Bunda merasa hidup ini layak dijalani, bahkan ketika kita pikir segalanya sudah berakhir. Dan begitulah hidupku. Aku tak pernah menyangka perjalanan dimulai dari menjual harta warisan, kehilangan suami, dan ditertawakan banyak orang, akan berakhir menjadi perjalanan menyembuhkan ratusan hati. Aku bukan pahlawan. Aku hanya perempuan yang tak mau tinggal diam saat hidup meremukkannya. Dan bila esok tak lagi kutemui matahari, aku tak takut. Karena aku tahu, di setiap benang yang kutinggalkan, ada cinta yang akan terus menjahit harapan.